Persib Bandung dikabarkan tertarik merekrut putra pelatih tim nasional Belanda Ronald Koeman Jr. Informasi tersebut dilaporkan media Belanda Voetbal International yang menyebut Koeman Jr. masuk dalam radar Persib karena kontraknya akan berakhir pada penghujung musim ini. Koeman Junior saat ini menjadi penjaga gawang utama SC Telstar. Dirinya telah mencatatkan 25 penampilan bersama tim promosi di Eredivisie musim ini. Selain Persib, ketertarikan terhadap kiper berusia 30 tahun tersebut juga datang dari klub asal Singapura. Dengan kontrak yang segera habis, peluang Persib untuk mendapatkan tanda tangan Koeman Junior cukup terbuka. Maung Bandung berpotensi merekrutnya dengan status bebas transfer. Untuk memperkuat skuad menghadapi musim kompetisi mendatang. Hasil kurang memuaskan harus diterima Persebaya Surabaya saat melakoni laga tandang ke markas Persijap Jepara pada pekan ke-22 Super League musim 2025 hingga 2026. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Sabtu 21 Februari 2025 malam, tuan rumah berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1. Laskar Kalinyamat tampil lebih dominan sepanjang pertandingan dan mampu menekan pertahanan Bajul Ijo sejak awal laga.
3 gol kemenangan Persijap seluruhnya lahir dari kontribusi pemain asing. 2 gol cetak oleh Iker Guarosena dan masa injury time. Catatan tersebut sekaligus menjadi batch perdana Iker sejak didatangkan pada bursa transfer paruh musim. Satu gol lainnya disumbangkan Alexis Gomez pada menit ke-71 yang semakin memperlebar keunggulan tuan rumah. Persebaya sendiri hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui titik penalti yang sukses dieksekusi kapten tim Bruno Moreira. Situasi semakin sulit bagi tim tamu setelah harus bermain dengan 10 orang menyusul kartu merah yang diterima Rahmat Irianto pada menit ke-86. Sepanjang pertandingan, Persijap terlihat lebih agresif dalam penguasaan bola maupun peluang, sementara Persebaya kesulitan mengambek. Sementara Persebaya kesulitan mengembangkan permainan dan tidak mampu memberikan tekanan, berarti hingga laga berakhir. Kemenangan ini membuat Persijap naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 18 poin. Sebaliknya, Persebaya tertahan di peringkat kelima dengan 35 poin. Hasil tersebut juga membuat rekor pertemuan kedua tim musim ini menjadi imbang 1-1. Setelah sebelumnya Persijap kalah 0-4 pada pertemuan pertama di Surabaya 28 Desember lalu, kekalahan di Jepara sekaligus memperpanjang tren negatif Persebaya bersama Bernardo Tavares. Yang kini menelan 2 kekalahan beruntun setelah pada pekan sebelumnya juga tumbang 1-2 dari Bayangkara FC. Situasi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Baju Lejo untuk segera bangkit pada laga berikutnya demi menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen.
Meski gagal melaju ke babak 8 besar AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung tetap memberi kontribusi penting bagi posisi Liga Indonesia di kancah Asia. Pada leg kedua babak 16 besar, Persib menundukkan wakil Thailand Ratchaburi FC dengan skor 1-0. Kemenangan tersebut menambah 1.000 poin dari koefisien Liga Indonesia di peringkat Asia. Tambahan poin itu membuat Indonesia kini menempati peringkat ke-18 Asia dengan total 27.049 poin. Indonesia masih berada di bawah Oman yang menghuni posisi ke-17 dengan 28.190 poin. Namun peluang untuk memperbaiki posisi tetap terbuka, mengingat Dewa United masih berkompetisi di AFC Challenge League 2025-2026. Sementara di kawasan timur, Liga Indonesia berada di peringkat ke-9 dengan raihan 27.049 poin. Jika posisi tersebut dapat dipertahankan hingga akhir musim, Indonesia berpotensi mengirim 2 wakil ke AFC Champions League 2 musim 2027-2028. Dengan 1 tim langsung lolos ke fase grup dan 1 lainnya melalui babak playoff. Pemain muda PSM Makassar, Ricky Pratama, 22 tahun, dilaporkan ke pihak kepolisian. Atas dugaan kasus penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial AD, 25 tahun, yang disebut sebagai kekasihnya. Laporan tersebut telah diajukan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sulawesi Selatan. Pada Minggu siang, 15 Februari 2026, dengan pendampingan kuasa hukum korban. Peristiwa dugaan penganiayaan itu disebut terjadi di tempat kos korban yang berada di Jalan Anwang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat 6 Februari 2026. Kuasa hukum korban menyampaikan bahwa kliennya mengalami sejumlah luka,
termasuk bekas cekikan di bagian leher serta cakaran di lengan. Selain itu, korban juga mengaku sempat menerima ancaman pembunuhan dari terlapor. Kasus ini mencuat ke publik setelah sebelumnya beredar curahan hati seorang wanita. Di media sosial yang mengaku menjadi korban kekerasan oleh seorang pesepak bola. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa terduga pelaku pernah membela timnas Indonesia. Ricky Pratama diketahui merupakan pemain binaan Akademi PSM Makassar. Dan sempat menorehkan prestasi sebagai pencetak gol terbanyak kompetisi Elite Pro Academy atau EPA U18 tahun 2021 dengan torehan 27 gol. Ia juga pernah memperkuat timnas Indonesia U20 di berbagai periode kepelatihan, mulai dari era Sintayong, Indra Sapri hingga Gerald Penebuk. Menanggapi situasi tersebut, manajemen PSM Makassar bergerak cepat dengan memanggil sang pemain untuk dimintai klarifikasi terkait laporan yang beredar. Hingga kini pihak klub belum mengeluarkan pernyataan resmi lebih lanjut mengenai status pemain tersebut. Sementara proses hukum masih berjalan di kepolisian. Kasus ini masih dalam tahap penanganan aparat berwenang dan perkembangan selanjutnya akan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.